Selamat pagi, salam sehat, Papa Mama yang ada di rumah, ada di kantor, gitu ya, ada di tempatnya masing-masing. Terima kasih untuk kehadiran Papa dan Mama pada pagi hari ini dalam sesi penjelasan hasil psikotes yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak kita persis 1 bulan yang lalu ya Bu Heni ya, psikotesnya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan paparan atau penjelasan dari Pak Fidelis berkaitan dengan hasil psikotes yang Papa Mama sudah terima. Tentu Papa Mama sudah membawanya ya, sudah ada di tangan Papa Mama supaya nanti bisa kita cermati, kita simak bersama-sama paparan dari Pak Fidelis. Nah, pada kesempatan pagi ini kami sangat bersyukur karena tentu penjelasan atau paparan dari Pak Fidelis nanti akan menjadi bekal bagi kami, khususnya sekolah, eh, karena di kurikulum Merdeka ini tidak lagi ada penjurusan IPA IPS, Papa Mama, tetapi nanti anak-anak akan memilih pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan eh, potensinya, bakatnya, minatnya, dan itu biasa dan itu akan selalu digadokke kalau orang Jawa ya, dicocokkan, tapi lebih dari itu diinternalisasi lah kira-kira untuk tahap yang berikutnya ketika mereka nanti akan masuk ke perguruan tinggi. Sehingga hasil psikotes ini akan sangat berharga untuk sekolah, untuk para siswa dan juga untuk orang tua sehingga kita bisa berdiskusi bersama. Lalu yang berikutnya tentu menjadi semakin berharga untuk mengenali lagi potensi-potensi, minat-minat anak-anak kita, sehingga kita nanti bisa mendampingi dan mengarahkan dengan pas, gitu ya, terkait dengan rencana masa depan mereka, terkait dengan interaksi atau relasi mereka eh, yang selama ini sudah mereka miliki, sehingga ini bisa menjadi acuan lah bagi kita untuk pendampingan yang lebih jauh lagi. Oleh karena itu, kepada Papa dan Mama, selamat mengikuti, selamat menyimak paparan yang akan disampaikan oleh Pak Fidelis. Mudah-mudahan dan harapan kita ini menjadi sangat berarti untuk kita. Kepada Pak Fidelis yang sudah bergabung pada pagi hari ini, terima kasih Bapak untuk waktu yang disediakan gitu ya untuk kami dan juga untuk para orang tua sehingga kami nanti bisa lebih tercerahkan dengan hasil psikotes yang sudah Papa Mama miliki. Izin menyampaikan informasi Pak Fidelis, hasil psikotes ini sudah kami serahkan kepada orang tua Pak Fidelis. Jadi Ya, sudah ada di tangan Papa Mama yang pada saat pagi hari ini hadir dalam Zoom ini. Itu Bu Heni yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan ke Bu Heni. Terima kasih, selamat menyimak Papa Mama. Terima kasih Pak Fidelis, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Dian untuk sapaannya. Selanjutnya Papa Mama kita sudah sampai di bagian yang paling kita tunggu-tunggu yaitu penjelasan psikotes dari Pak Fidelis. Apa kabar Pak Fidelis? kabar baik Ibu. Selamat Puji siang Bapak dan Ibu Tuhan, selamat sekalian. siang. Baik, kepada Pak Fidelis, dipersilakan untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang Bapak dan Ibu dan juga Bapak dan Ibu guru dan Ibu kepala sekolah dan lebih ya. Uh, saya izin untuk share slide saya supaya bisa nanti ada waktu kita untuk bisa tanya jawab. Nanti Ibu Dwi, kalau nanti ada kurang jelas, Ibu infokan ke saya ya, supaya saya tukar apanya. Baik. Baik, Pak. Sudah Uh, terlihat, Pak. ya, ya oke. Langsung aja saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fidelis Barugu. Saya bekerja di Education Training Consulting di Jakarta. Nah, sehari-hari itu saya sekarang bekerja di education itu sebagai trainer dan juga memberikan assessment.
Nah, latar belakang pendidikan saya lulus S1 Filsafat pada tahun 1990. Kemudian saya melanjutkan kuliah ilmu psikologi di Roma, Italia, lalu mengulang lagi Bachelor in Science of Education, itu karena tidak ada sambung antara filsafat dengan eh, psikologi. Jadi harus ambil lagi S1 lagi, dan sesudah itu sampai S2 tahun 1996. Nah, selesai itu sebelum kembali ke Indonesia, saya mengikuti sertifikasi ibadah apanya kalau di kita itu namanya profesi. Jadi seorang psikolog itu walaupun S1, S2 belum bisa praktek kalau tidak ada lisensi atau tidak ada profesinya. Nah, untuk pendidikan itu di Roma dibuat lisensinya itu dibagi-bagi. Nah, kalau psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi formasi. Nah, saya di bagian formasi pendidikan itu, maka saya memperoleh sertifikat formasi kepribadian dengan lisensi bagi para formator dari Universitas Salesian. Nah, itu dasar saya bisa praktek. Itu kira-kira Bapak Ibu. Sesudah itu saya kembali ke Indonesia, lalu sempat mengajar di UPH dan BINUS, kemudian diterima dosen tetap di Tarumanegara, dan di situ saya berkarya sambil juga menduduki beberapa posisi-posisi manajemen. Nah, Bapak dan Ibu dari Tarumanegara mengirim saya ke CPB California untuk mengambil keahlian sertifikasi MBTI yang juga ada di tes kita juga. Saya apa? Nah, itu saja mungkin yang saya ceritakan. Yang lain yang tidak ke relevan, saya tidak ke apa namanya ini, saya tidak ke ceritakan. Nah, Bapak dan Ibu itu ada beberapa di dalam tes ini. Kita langsung melihat dulu daftar isinya. Daftar isinya itu Bapak Ibu, ini daftar isinya begini. Jadi tes ini dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu ada kelompok ciri-ciri kepribadian. Kelompok ciri-ciri kepribadian ini saya ambil dari tes yang saya pelajari di Roma tadi, itu namanya tes Innate Talent Inventory, di mana kepribadian orang itu dari bawaannya apa sih sebenarnya bakat-bakatnya. Ini nanti yang lebih banyak kita akan bahas. Kemudian ada tes yang lain, kecerdasan emosi dan seterusnya. Juga ada tes Riasek. Di Riasek itu tes bakat minat. Nah, Riasek itu juga yang merupakan minat dari anak-anak kita. Jadi tes yang dulu itu sebenarnya tes yang namanya bakat minat. Itu dari Holland. Itu sekarang ini disebut dia Riasek. Tes bakat minat itu didasarkan dia seperti ini. Kepada anak diberikan istilah-istilah, misalnya istilah teknik, istilah komputer, istilah kedokteran, istilah ekonomi, dan seterusnya. Nanti yang mana lebih banyak anak itu memilih, lah itu disebut itulah minatnya. Nah, jadi dia berbakat di situ. Nah, tes itu sekarang disebut dia adalah Riasek. Nah, Riasek itu Bapak dan Ibu kita langsung, karena saya tidak ulas panjang lebar nanti ini, kita langsung ulas dia, ada di halaman, kalau saya tidak salah halaman 18, di akhir. Nah, Riasek. Itu tes bakat minat. Nah, Riasek itu singkatan dari realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Berarti orang-orang yang tertarik pada pekerjaan-pekerjaan seperti teknik, mesin, listrik, dan konstruksi, itu termasuk orang-orang yang realistik R. Berarti itu di grafir riaseknya tinggi di bar R-nya. Lalu I-nya ini investigatif, berarti seperti penelitian, ahli kimia, biologi, fisika, ya kan? Dan A-nya itu artistik, berarti ini lebih ke desainer, grafis, arsitek, dan seterusnya.
Lalu S itu sosial, berarti guru, dosen, trainer, psikolog, ya kan? Dan E-nya itu pengusaha, enterprising, berarti sales, marketing, pengusaha atau bisnis. Dan C-nya itu konvensional, yang apa? Itu sekretaris. Nah, ini tes bakat minat ini ada tentu kelemahannya, Bapak Ibu. Kelemahan utamanya ialah anak-anak itu bisa berminat di bidang tertentu, tetapi nanti kalau mereka sudah berubah lingkungannya, lalu berubah minatnya. Jadi dia berminat di tertentu itu karena pengaruh teman. Maka atas dasar inilah beberapa tes di Eropa yang direkomendasikan anak yang menjadi di computer science, tahu-tahu sudah belajar coding, anaknya tidak bisa. Dia bilang, ini pusing, saya tidak cocok begitu, saya sebenarnya mau bisnis. Akhirnya didesaklah para psikolog untuk menciptakan tes bakat bawaan. Nah, itu yang tadi di halaman pertama saya kata itu tes bakat bawaan. Tetapi ada satu permintaan maaf saya juga, di bagian keterangan bidang minat ini, Iriasek, itu ada di situ nama Budiman. Budiman ini sebenarnya ada itu bukan nama orang, eh, bukan nama anak kita, tetapi lupa saya hapus itu proposal dari saya ke sekolah, lalu lupa saya itu hanya keterangannya, jadi bukan menggambarkan anaknya. Nah, berarti ini Riasek. Nah, ada tes ini laporan kepribadian, ciri-ciri umum kepribadian, ciri-ciri khas, inilah yang merupakan tes bawaan. Nah, ditambah dengan eh, apa namanya ini unsur-unsur kepribadian dengan MBTI. Jadi ini yang akan saya ulas untuk mendapatkan bakat bawaan putra-putri kita. Lalu ada beberapa yang lain, tapi pasti kita tidak bisa membahas semuanya. Ada juga adversity question, ketangguhan anak-anak kita, itu daya tahannya, daya juang, dan seterusnya. Itu saya tidak begitu menjelaskannya karena sudah cukup deskriptif. Jadi saya lebih fokus ke bawaannya. Baik, Bapak dan Ibu, saya langsung kita ke sesudah daftar isi, lihat halaman pertama, Bapak Ibu. Sesudah daftar isi. Nah, kita buka sama-sama sekarang. Sesudah daftar isi, ada nama anak, seperti ini Fidelis Warubu, dan di bawahnya itu ada gelarnya. Bapak dan Ibu, lihat gelarnya itu. Nah, gelarnya itu misalnya the most generous, the most responsible, the most loyal, dan ada nomor-nomornya. Nah, ini sengaja saya tidak terjemahkan gelarnya ini, karena ini bersifat internasional. Jadi nanti kalau misalnya putra-putri Bapak dan Ibu kuliah di Amerika atau ke Eropa, lalu di universitas mereka dites bakatnya, nanti keluar nanti gelar-gelar ini. Nah, semua gelar-gelar ini ada di sampul psikotes. Bapak dan Ibu lihat sampulnya, ada sampulnya seperti ini, ada di belakang sekali, sampul yang keras ada di belakangnya. Nah, ini 16 tema bakat itu. Nah, ini yang saya mau jelaskan Bapak Ibu, karena ini yang lebih relevan nanti untuk anak-anak itu memilih jurusan dan hal-hal lain yang mereka butuhkan. Nah, kita lihat sekarang Bapak Ibu. Bapak dan Ibu pastikan sudah apa dulu itu sudah menemukan di mana bakat putra-putrinya tadi itu. Itu gelar ini tadi ada dia di bawah nama. Sesudah daftar isi ada di bawah namanya, the most generous begitu. Nah, jadi kalau dibuka apa daftar isi lalu ada gambar ini. Ini bawah nama itu ada gelarnya itu tadi. Nah, lalu sesudah itu ada di situ tanggal berapa tes dan berapa tingkat konsistensi. Berarti di atasnya ini. Nah, sesudah dapat gelarnya ini, baru kita konversi ke sini ini Bapak Ibu, ke bagian ini. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kalau masih belum mendapat gelar putra-putrinya, tolong raise hand supaya saya tahu. Nah, berarti kalau tidak ada raise hand, kasih tanda jempol supaya bisa saya lihat bahwa semua sudah dapat, sehingga saya tidak perlu mengulangi. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke.
Ini berarti sudah. Nah, baik. Tes bakat ini, Bapak Ibu, didasarkan pada beberapa faktor. Ini yang mau saya jelaskan. Yaitu pertama, dilihat dulu mana sumber energi seseorang. Jadi sumber energinya itu dari mana? Dari bawaan. Nah, mana sumbernya? Nah, sudah diketahui ada dua sumber energi yang kita bawa dari lahir. Dua-duanya sumber energi itu ada dalam diri kita masing-masing. Jadi semua orang ada dua-duanya sumber energi itu. Tetapi ada yang lebih dominan. Nah, yang lebih dominan inilah yang perlu diperhatikan. Nah, sumber energi itu yaitu satu, orang yang lebih mengarah ke dalam energinya, berarti dia akan maksimum menggunakan potensi kepribadiannya itu kalau dia mengarahkan energinya ke dalam dirinya. Itu dalam bahasa Latin disebut ke dalam itu intro, dan mengarah itu disebut version. Berarti introversion. Berarti ini orang-orang introvert itu mereka akan maksimal mengambil keputusan atau maksimal menggunakan potensi dirinya kalau dia bisa ada waktunya untuk berpikir dulu sendiri. Jadi dia mengarahkan pikirannya ke dunia pikirannya, ke dunia perspektifnya. Itu maksudnya. Makanya orang-orang introvert itu mereka lebih ke dalam. Jadi mereka kalau di situasi baru, mereka tidak langsung ngomong. Nah, mereka memikirkan dulu. Nah, orang-orang introvert itu menurut tes ini ada di barisan pertama, nomor 1, 2, 3, 4, barisan kedua, 5, 6, 7, dan 8. Di sini mereka yang orang-orang introvert. Jadi Bapak dan Ibu, dilihat anak kita kalau introvert ada di situ dia. Berarti energinya ke dalam. Sekarang saya ceritakan ciri-cirinya sehingga Bapak dan Ibu bisa juga ikut memverifikasi tes ini. Ciri-ciri orang introvert ialah kalau waktu kecil dulu kita bawa ke TK atau ke SD, itu kan ketemu orang baru, lingkungan baru. Dia itu takut karena belum dia kenal, maka mamanya harus mengantar dulu. Nah, itu bisa butuh waktu 2-3 hari atau 4 hari. Nah, baru nanti dia ada mulai teman-teman, dia mulai kenal, ada baru dia mulai nyaman. Berarti introvert itu mereka mungkin sedikit teman, tetapi berkualitas, dan mungkin mereka membutuhkan waktu untuk bersosialisasi, untuk beradaptasi dalam pergaulan. Itu kira-kira. Nah, karena ini adalah sumber energi bawaan orang introvert, maka nanti kalau sudah dewasa pun orang-orang introvert itu juga sama seperti itu, orang-orang introvert. Jadi sama kalau kita seperti kita sudah dewasa seperti kita ini, itu kalau misalnya kita diundang ke undangan, itu nanti kita cari teman. Nah, bisa kita SMS, teman, kamu datang enggak nanti di undangan perkawinannya? Oh iya datang, oh kalau begitu kita sama-sama ya. Karena kalau dia hanya sendiri menghadapi lingkungan yang baru, itu kurang nyaman introvert. Introvert itu nyaman dia kalau sudah dia kenal. Itu kira-kira. Nah ini nanti mengarah apa tuh digunakan sumber energi ini untuk menentukan profesi nantinya. Nah tentu orang introvert ada juga sisi ekstrovert yang di dalam dirinya. Ada ekstrovert juga. Hanya sisi ekstrovert itu tidak dominan. Yang dominan introvert. Nah itu tadi. Nah nomor 9, 10 sampai dengan 16 itu adalah ekstrovert. Nah, orang-orang ekstrovert itu biasanya mereka energinya mengarah keluar. Maka kalau ketemu orang, itu pasti disapa. Karena dia senang orang-orang dia ketemu. Nah, berarti orang-orang ekstrovert itu dari kata Latin, ekstro keluar, version mengarah. Itu kalau ketemu pasti pakai ekstrovert ke playground, ya kan, ke teman-teman bermain, itu biasanya itu cuma sekali sudah ada temannya, sudah ada teman bergaulnya, ya kan. Dan kalau kita bawa di playground biasanya hilang, tahu-tahu dia sudah di sudut bicara-bicara dengan anak yang lain, sudah hilang dari pandangan kita.
Nah, itu anak-anak ekstrovert. Berarti energi mereka itu muncul, bisa dia berpikir lebih maksimal kalau dia bisa bicara dengan orang lain. Jadi dibuat orang ekstrovert diam 30 menit, itu bisa mengantuk. Begitu kira-kira. Jadi orang ekstrovert ini energinya keluar. Nah, sekarang berarti sudah kita lihat. Makanya tadi saya katakan perlu sekali tahu dulu gelarnya. Berarti barisan pertama dan barisan kedua itu kita katakan adalah orang-orang yang merupakan orang-orang introvert. Barisan tiga dan keempat adalah orang-orang yang merupakan ekstrovert. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, mengapa penting sekali sumber energi ini? Jadi ketika nanti putra-putri Bapak dan Ibu memilih jurusan, misalnya kedokteran, maka biasanya Bapak Ibu, yang bisa biasanya menjadi dokter bedah itu, yang bisa dokter bedah, itu cocok sekali untuk orang-orang introvert. Ekstrovert mungkin tidak cocok. Ekstrovert mungkin cocok dokter umum, dokter kecantikan, dokter anak, yang banyak pasiennya, yang berubah, banyak perubahan terus. Karena kalau bedah jantung sama bedah tulang bisa butuh waktu 6 sampai 10 jam. Jadi semakin dia sendiri, introvert, semakin dia fokus, semakin dia maksimal. Jadi makanya cocok mereka di eh, di pekerjaan seperti itu. Nah, itu tadi tujuannya Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak dan Ibu, sedangkan kalau misalnya di teknik mesin tentu cocok introvert atau coding. Nah, nanti yang ekstrovert cocok mungkin kalau dia mau ke arsitek atau teknik industri, tetapi tujuan nanti kontraktor yang jalan ke sana, jalan ke sini, ya kan? Mungkin teknik sipil itu berat bagi ekstrovert, ya kan? Kalau ekonomi, berarti introvert itu cocok di akuntansi atau cocok di finance atau aktuaris. Itu cocok sekali yang butuh ketekunan, ya kan? Mungkin tidak cocok ekstrovert di situ. Ekstrovert cocok di sales dan marketing atau bagian entrepreneurship, ya kan? Jadi itu yang lebih cocok dengan energinya. Jadi kalau orang bekerja sesuai dengan energinya, dia akan semakin maksimal. Itu kira-kira. Nah, Bapak dan Ibu, lalu kita lihat lagi. Ternyata orang-orang itu juga yang tadi saya katakan yang eh, ekstrovert dan introvert, itu kalau mengambil fakultas hukum, tentu jabatan hakim cocok untuk introvert. Ekstrovert cocok pengacara. Nah, kalau misalnya introvert pengacaranya, mungkin kalah karena tidak mau ngomong. Ya, jadi yang dominasi terus yang ekstrovert. Jadi ini gunanya mengapa perlu sumber energi. Nah, persoalannya sekarang Bapak Ibu, bisa jadi putra-putri kita itu mengatakan dia adalah introvert atau ekstrovert, tetapi mungkin tidak sesuai menurut observasi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu untuk itu lihat tingkat konsistensinya. Berapa tingkat konsistensinya. Kalau tingkat konsistensinya tinggi, misalnya 100%, 90, 80%, itu kemungkinan besar cocok. Tetapi kalau misalnya 70 atau 60% atau 50%, berarti kemungkinan mungkin banyak anak itu memilih diri yang dicita-citakannya, diri ideal. Jadi nanti kalau begitu mungkin perlu di-adjust. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, saya bantu untuk men-adjust. Jadi ada hukumnya. Hukumnya seperti ini. Jadi kalau misalnya putra-putri Bapak dan Ibu, dia katakan dia adalah orang ekstrovert. Dia ada di nomor 9, 10, 11, dan 12. Tetapi menurut observasi Bapak dan Ibu, anak itu sebenarnya introvert. Berarti anak itu tidak benar yang juga rekomendasi jurusan yang ada sekarang di buku tes, di hasil laporan. Berarti anak itu sebenarnya di atasnya ini Bu, barisan berikutnya. Berarti orang itu bisa naik satu
kotak ke atasnya. Berarti dia naik ke atas ini satu kotak, berarti menjadi introvert. Berarti kalau dia bukan nomor 9, berarti dia nomor 5. Kalau bukan nomor 10, berarti nomor 6. Kalau bukan nomor 12, berarti nomor 8. Berarti kalau bukan nomor 11, berarti nomor 3. Begitu kira-kira. Nah, ini rumus. Nah, ini peta ini berlaku internasional. Jadi tidak berubah di mana-mana. Nah, oke. Lalu Bapak dan Ibu, bagaimana kalau dia ada di baris 4? Nomor 13, 14, 15, dan 16. Kalau dia ke atas masih ekstrovert, ya kan? Berarti ini yang kita katakan tadi, dia berarti ke bawah. Nah, kalau dia ke bawah, berarti ini dilipat Bapak Ibu. Dilipat yang bagian ini, dilipat ke bawah. Berarti kalau ke bawah itu nomor 13, berarti responsible di nomor 1. Nah, kalau nomor 14 dilipat ke bawah, berarti dia ke nomor 2, the most loyal. Berarti kalau nomor 15, berarti ke nomor 3, kalau 16, berarti ke nomor 4. Nah, begitu cara membacanya. Berarti Bapak dan Ibu bisa mencocokkan, dan sebaliknya juga tentunya. Kalau dia misalnya, dia bilang dia introvert, padahal dia ekstrovert sekali, ya kan? Berarti kalau dia di 5, berarti di 9. Nah, kalau bukan nomor 11, berarti nomor 13. Kalau bukan nomor 1, berarti nomor 13. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Berarti yang pertama kita perlu lihat dulu, anak kita itu introvert atau ekstrovert. Sumber energinya yang mana? Nah, kalau sudah benar, berarti Bapak dan Ibu sudah oke. Nah, yang kedua, apa yang kita periksa lagi? Semua anak-anak yang ada di barisan 1, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Anak-anak itu sudah memiliki di dalam dirinya nilai yang disebut dengan nilai komitmen. Berarti kalau diberikan tugas, pasti dikerjakan. Maka orang-orang ini dikatakan unggul di bidang komitmen, perencanaan, pekerjaan yang terstruktur, dan yang terorganisir. Nah, itu keunggulan mereka. Jadi anak-anak yang ada di barisan pertama. Nah, berarti Bapak dan Ibu, anak-anak kita yang di barisan pertama itu, kalau waktu kecil dulu, sudah bisa kita lihat, diberi tugas oleh guru, pasti dikerjakan. Nggak ada yang menunda tugas. Karena komitmen. Dan sampai mereka dewasa. Sudah dewasa, sudah tua pun, pegawai, itu diberi tugas oleh manajernya, pasti selesai. Bisa diandalkan. Makanya tes ini juga dipakai juga untuk memilih posisi yang cocok untuk orang-orang yang sudah karyawan. Nah, ini mereka perlu tanggung jawab. Perencanaan sangat bagus, tugas yang terstruktur, terorganisir. Itu yang pertama. Berarti diberi tugas pasti dikerjakan. Ini kira-kira apanya. Nah, barisan yang kedua, mekanik, artistik, idealis, dan konseptor, ini 4 kotak ini, mereka ini adalah ahli sistem dan sangat kreatif, khususnya di menit-menit terakhir. Nah, maka salah satu sifat-sifat orang ini yaitu suka bongkar-bongkar alat-alat. Waktu waktu ada barang yang rusak, suka mereka bongkar, ya kan? Nah, nanti mungkin tidak bisa diperbaiki, bisa juga mereka perbaiki kalau sederhana sih. Nah, lalu selain mereka suka bongkar-bongkar barang-barang, juga mereka kreatif, ingin tahu bagaimana cara kerja sesuatu, tetapi hanya di menit terakhir. Maka ini suka menunda-nunda tugas. Itu ciri-cirinya. Kalau sudah mau dekat deadline, baru ada semangatnya untuk mengerjakan. Nah, itu barisan kedua, Pak Ibu. Nah, berarti kalau misalnya ada anak kita selalu mengerjakan tugasnya sampai tuntas, tidak pernah tidak tuntas, tetapi dia ada di nomor 6, berarti dia bukan nomor 6. Sebenarnya dia di nomor 2. Begitu kira-kira, Pak Ibu. Dan sebaliknya, ada anak, dia dibilang dia di nomor 4, tetapi selalu menunda-nunda pekerjaan. Nah, berarti sebenarnya dia di konseptor. Begitu cara membaca peta ini. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Itu nomor 3 ini, marketer, generous, optimistic, dan entrepreneur. Ini adalah
dalam komunikasi. Maka dari kecil mereka suka ngobrol. Ini karena suka ngobrol ke temannya, guru lagi ngobrol, itu dia ngobrol juga, asik ngobrol juga dengan temannya. Walaupun sudah jelas yang mau dikatakan oleh gurunya. Berarti ini adalah tipe orang yang memang suka komunikasi. Suka sekali ngobrol dengan orang lain. Dan saking suka ngobrolnya ke orang lain, kadang-kadang tidak ingat dia apa yang dikatakan oleh sekolah, apa yang tugas. Misalnya anak-anak guru kelas 5 mengatakan, besok anak-anak tolong bawa ini. Yang itu yang anak-anak yang di barisan 3 ini, itu mereka lagi ngobrol waktu guru itu kasih perintah. Jadi tidak didengar perintah guru. Akibatnya besok tidak dibawa apa-apa. Tetapi yang nomor 1, 2, 3, 4, bawa. Lalu sudah dibawa itu baru dia katakan, mama, itu harusnya kita bawa barang seperti itu loh. Mama, mengapa baru katakan sekarang? Iya, baru ingat. Itu. Jadi ini kalau misalnya nomor 2 itu suka menunda-nunda tugas, berarti nomor 9 ini menunda tugas. Mengapa ahli? Karena dia mengerjakan tugas yang ada pun lupa, ya kan? Jadi bukan karena tidak mau dia mengerjakan sebenarnya, tapi lupa. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, hard charging, harmonius, diplomat, dan komandan, ini adalah orang-orang yang ada kemampuan manajerial di dalam dirinya. Jadi kemampuan mereka untuk memutuskan, untuk mengambil, mengorganisasikan, untuk mengambil posisi sebagai leader. Nah, apa kehebatan orang-orang ini? Mereka itu suka mengatur apa saja. Makanya hard charging ini suka mengatur misalnya uang di dalam dompetnya itu diurut-urutkan. 100.000 diurutkan, 20.000, 50.000. Jadi kalau masukkan ke dalam apanya itu kadang-kadang juga dia buat kalau misalnya bengkok, ya kan, itu diluruskan dulu baru dimasukkan. Jadi itu selalu suka duit. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat. Misalnya putra-putri kita mengatakan dia ada di the most generous. Tetapi orang yang sebenarnya ada di the most harmonious. Bagaimana kita bedakan? Ini the most generous ini berarti orangnya suka waktu teman, suka kemana-mana, tetapi ahli lupa juga kan? Ahli melupakan barang-barang tadi itu, ya kan? Karena cepat sekali dia bergerak. Apa akibatnya? Orangnya lebih suka kerja mencicil. Pelan-pelan diatur kerjanya. Ini saya kerjakan dulu sekarang, baru besok ini, baru besok lagi, sehingga tidak apa semua di deadline. Berarti dia sebenarnya ada di nomor 4. Ya, itu kira-kira. Berarti Bapak dan Ibu, orang itu bisa berkembang ke arah atas, arah kanan, arah bawah, atau arah kiri. Nah, itu kira-kira mengenai barisannya. Berarti barisan pertama, komitmen, selalu mengerjakan tugas sampai selesai. Barisan kedua, sistem, kreatif, tetapi di menit-menit terakhir. Barisan keempat, ahli komunikasi, communicator, tetapi mereka ini suka lupa tugasnya. Dan barisan terakhir adalah orang yang suka mengatur-ngatur barang-barang. Bahkan juga suka mengatur orang juga mereka. Itu kira-kira manajer-manajer ada di sana. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita melihat per kolom. Nah, kolom 1 ini yang unggul di orang ini adalah analisa pikiran, logika, doer, dan data-data juga hubungan sebab akibat. Berarti untuk golongan ini mereka ada perasaan juga, tetapi duluan dia gunakan pikirannya. Itu maksudnya dominan
apa namanya ini, dominan pikiran. Sedangkan nomor 2, 6, 10, dan 14 ini dominan perasaan. Nah, maka apa-apa saja perasaannya. Jadi rasa takut, apa juga ya. Dan kalau misalnya menonton TV, itu dia cari apa tontonan TV yang ada air matanya, dan untuk itu dia siapkan sapu tangan, siapkan tisu, baru menonton. Itu yang ada di nomor 2, 6, 10, dan 15. Nah, kalau satu rumah misalnya, itu nomor 2 dan nomor 1, atau nomor 5, itu sering mengalami masalah. Jadi, nomor 2, mencari film itu yang dia bisa nikmati adalah film yang bebas dari bahasa. Jadi tidak perlu diterjemahkan ke bahasa-bahasa, ya kan? Bebas dari bahasa. Jadi mereka itu lebih orang bangsa. Nah, jadi kalau misalnya mereka menonton TV, maka mereka siapkan tisu, siapkan sapu tangan, baru dia cari channel yang ada air matanya. Sesudah nanti ada channelnya, lalu dia mulai menangis, ya kan? Nah, mulai menangis, dan sesudah menangis lewat yang kolom 1. Kolom 1 mengatakan, nah itu kamu dibodoh-bodohi. Itu kan hanya film. Itu kamu kok menangis gara-gara film. Udah, matikan aja filmnya. Lalu sesudah pergi yang apa itu yang pemikir itu bilang, betul-betul orang itu hanya otak ya. Nah, ada kritis sedikit pun. Nah, itu kira-kira. Jadi itu kelihatan dia di apa juga dalam penampilan mereka ya. Nah, nah, berarti bukan tidak ada pikiran orang-orang nomor 2 ini. Ada pikiran tetapi lebih unggul. Ini menggunakan pikirannya daripada ini. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat kolom 3. Kolom 3 ini ada yang perfeksionis, idealis, optimistik, dan diplomat. Ini juga dominan perasaan, tetapi yang lebih dominan lagi adalah intuisi dan analisa perasaan. Jadi orang-orang ini biasanya mereka punya kemampuan berimajinasi. Nah, itu makanya anak-anak waktu kecil itu yang kolom 3 ini suka dia berimajinasi seolah-olah barang-barang itu bisa ngomong-ngomong, ya kan? Nah, dia ngomong-ngomong ke apa lalu dijawab sendiri oleh yang lain, diomong lagi dijawab sendiri lagi yang lain. Berarti orang-orang ini yang kuat sekali di bidang imajinasi. Nah, imajinasi itu untuk apa? Imajinasi itu yang bagus sekali untuk pengembangan produk karena bisa diimajinasikan, atau untuk pengembangan SDM, atau untuk eh, apa namanya itu, untuk memproyeksikan apa yang bakalan terjadi di bangunan-bangunan ini misalnya. Kalau apa, jadi ada bangunan lalu dilihat, nah, itu diperkirakan kira-kira kalau ke depan nanti rumah ini bagaimana, busuknya berapa lama dan seterusnya. Jadi mereka bisa mengimajinasikan sampai ke depan. Nah, ini kalau orang dewasa biasanya lama di kamar mandi. Nah, karena kesempatan mereka merokok di situ dan juga buang hajatnya juga, ya kan? Nah, jadi ini lama dia di kamar mandi. Nah, berarti kalau misalnya ada orang, ini ada orang ya, kita kasih kasus sekarang. Dia bilang dia sangat loyal. Berarti loyal itu selalu mengerjakan tugas sampai selesai, ya kan? Tuntas. Nah, lalu dia pakai kamar mandi, ya kan? Dipakai kamar mandi, lalu mulai dia berkhayal. Oh, besok saya buat ini, yang ini, yang ini, yang ini, ya kan? Ah, tapi digedor kamar mandinya karena terlalu lama, ya kan? Lalu nanti kalau sudah digedor kamar mandinya, lalu dia ah, heran, itu tadi apa apa namanya ini, ujung kayak saya itu tadi di mana ya, sampai di mana. Jadi orang-orang yang ada di sini ini suka sekali, tipe ini suka sekali berimajinasi dan suka sekali juga menggunakan intuisinya, ya kan. Nah, itu orang-orang ini. Nah, keunggulan yang nomor 4
6 dan 12 dan 15 ini kebanyakan CEO itu keunggulan mereka ialah mereka mempunyai rancangan yang sangat bagus di dalam merancang mengenai masa depan. Jadi sebelum sampai ke masa depan, mereka sudah membuat dulu macam apa namanya ini, cetak birunya sudah membuat dulu. Oh ini nanti begini, nanti begini ini. Jadi ada cetak birunya dulu. Jadi sudah ada, bisa mereka membaca tren. Nah, tentu ini harus dibaca dengan tenang-tenang, yang setingkat oleh Bapak dan Ibu. Nah, itu kira-kira mengenai perpindahan dari kolom ke kolom. Nah, sekarang kita buat kasus. Misalnya, dia bilang dia idealis. Idealis itu banyak khayalan. Merasa juga, ya kan? Bati muda juga merasa apa ya? Merasa tersisih. Nah, berarti ada kemungkinan dia ke atas, dia ke bawah ini, ke sini, atau ke sini. Itu ada 4 kemungkinannya. Berarti dengan kata lain, sebenarnya ke baris dan kolom. Nah, kolom dan baris. Itu kira-kira. Nah, Bapak dan Ibu, berarti kalau misalnya ini suka berimajinasi yang ini suka merumuskan visi misi. Jadi selalu sebelum bekerja dulu dia, apa visinya? Apa yang mau kita lakukan? Nah, harus ketemu visinya, baru dia bisa kerja. Nah, ini yang tipe independen nomor 1. Nah, ini yang konseptor ini juga tipe orang-orang yang ya itu selalu mengkonsep bagaimana caranya saya buat sistem sehingga sistem tidak perlu lagi, tidak mengharuskan saya lagi bekerja. Itu kira-kira. Nah, Bapak dan Ibu, seperti tadi dikatakan, berarti kalau anak kita ada dia di idealis, tetapi menurut kita anaknya sangat kuat perasaan tanpa embel-embel apa namanya ini gelar atau macam itu, berarti kelihatannya di idealis ini cocoknya di situ. Nah, tetapi kalau dia misalnya orangnya sangat teratur, tidak pernah selalu tepat waktu, tidak suka yang apa itu yang aneh-aneh, ya kan? Nah, berarti bukan dia di idealis, mungkin dia di perfeksionis atau di optimistik. Nah, jadi 2 ini wilayah ke atas, ke samping, kiri, kanan, bawah. Itu kira-kira. Nah, Bapak dan Ibu, kalau melihat anak-anak kita sekarang, misalnya dia tidak cocok di peta itu, karena faktor-faktor yang tadi yang kita jelaskan, berarti Bapak dan Ibu bisa tanyakan. Jadi bagaimana sebenarnya? Kalau khususnya kalau apa namanya ini konsistensinya tidak begitu tinggi. Iya. Nah, ini salah satu tes bakat yang saat ini sangat digandrungi oleh dunia. Bahkan orang-orang apa namanya ini, orang-orang Korea ini menjadikan ini menjadi tes untuk mencari jodoh. Nah, jadi dicari jodohnya di sini. Karena katanya yang satu tipe itu mereka akan setia, dan kalau ada apa yang tidak setia itu mereka merasa terganggu. Mereka sendiri terganggu karena tidak setia, ya kan? Jadi mereka biasanya sangat setia, baik. Ini bakat itu tadi seperti saya katakan, dia naik ke atas, turun ke bawah, 1 langkah ke kanan dan ke kiri. Berarti kalau misalnya oleh pengaruh lingkungan, anak artistik itu, yang tadi itu banyak itu ahli desain, tetapi dia lebih banyak bermain dengan teman-teman yang accounting atau bagian finance, ya kan? Nah, maka nanti otomatis dia ke nomor 2. Tetapi kalau dia banyak pidato, banyak ngomong, banyak
memberikan training dan sebagainya, nah itu dia nanti ke the most generous. Nah, kalau dia ke perabotan-perabotan, dia lihat tuh, periksa-periksa apa semua, dia lebih ke arah arsitek, dan kalau dia ini juga yang ideal. Jadi tentu ini dipengaruhi oleh hukuman kita, cara-cara apa lingkungan sekitar kita. Itu kira-kira yang mempengaruhinya. Nah, bagaimana kalau ada di sudut, Bapak Ibu? Kalau di sudut berarti kalau ke atas nomor 9, kalau nomor 14 berarti ke samping. Nah, kalau 13 berarti dilipat tadi itu, Bapak Ibu. Yang tadi kita sudah bilang, dilipat berarti menjadi level 2 namanya itu yang dekat, level 3 yang jauh. Iya. Nah, ini dia disikat itu. Oh, nah, ya. Jadi ini level-levelnya. Jadi itu tadi hard charging, level 2-nya marketer dan harmonius, lalu level 3-nya mekanik dan diplomat. Berarti mesti satu kolom dan satu baris, itu kira-kira ya satu tema bakat. Begitu kira-kira Bapak Ibu, dari tema bakat ini tadi, yang kota di tengah-tengah itu suka menunda-nunda pekerjaan, maka sangat dibutuhkan nanti mereka ini punya apa namanya, punya kemampuan untuk time management, perlu sekali time managementnya. Itu kira-kira penjelasan singkat dari saya mengenai bakat anak-anak kita tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan Bapak dan Ibu, dan kalau ada pertanyaan kita bisa tanya jawab dulu. Ya, Terima kasih Pak Fidelis untuk ya, penjelasannya. Papa Mama kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Di kolom ya, chat sudah ya, ada ya. pertanyaan Boleh, dari boleh. Bapak Leonard. Izin Hmm. bertanya, Pak, bisakah berubah anak yang sekarang talent introvert dengan seiring waktu berubah menjadi ekstrovert? Silakan Pak Eh, Fidelis. iya, sebenarnya introvert, ekstrovert itu sudah ada dalam diri kita masing-masing. Sama halnya seperti tangan kita dua, ada kiri, ada kanan. Tetapi ada yang lebih dominan. Ada dominan tangan kiri, kita sebut kidal, lebih kuat. Ada dominan tangan kanan, berarti tangan kanannya lebih kuat. Nah, ini sebenarnya tidak mungkin berubah orang-orang yang tadinya kidal waktu anak-anak, nanti kalau sudah remaja, lalu berubah dia menjadi tangan kanan. Kalau sudah usia 30 tahun, lalu berubah lagi menjadi kidal lagi. Lalu sesudah 40 tahun berubah lagi kanan. Jadi kelihatannya tidak berubah. Tetapi bisa dilatih sisi tangannya yang lainnya. Itu yang dilakukan oleh Manny Pacquiao, ya kan? Jadi dilatih sisi yang lainnya. Berarti anak-anak yang tadinya itu introvert, kalau tidak dilatih ekstrovert, nah mungkin dia makin nyaman aja introvert. Nah, tetapi kalau dilatih ekstrovert, maka otomatis dia menjadi lebih lebih bisa mengungkapkan dirinya, walaupun tidak secepat ngomong orang-orang ekstrovert. Dan semangatnya tidak seantusias ekstrovert kalau ketemu orang banyak. Nah, karena dia selalu butuh kesendirian. Nah, maka tadi itu di pekerjaan perlu diperhatikan aja. Bukan itu kriteria pekerjaan. Bisa dia pekerjaan, tetapi itu biasanya sering dia mengeluh. Itu saja kira-kira sih, Ibu. Nah, Baik, terima kasih Pak ya, Fidelis. Sudah ada pertanyaan ya, lagi Pak Fidelis dari Ibu Arlia. baik, Selamat siang ya, Bapak Fidelis. Jika anak masuk ya, dalam kategori entrepreneur yang ya, konsisten 70%, peta ya. bawaannya dapat Ya. di-adjust ke bagian peta mana saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Kalau dia entrepreneur, berarti bisa dia ke marketer. Ke marketer. Oh, saya apa dulu ya? Saya kelihatan layar saya, Bu. Terlihat Pak? Ya, oke. Nah, ini dia. Nah, ini kalau tadi itu kalau entrepreneur dia ke 8 atas, bisa ke 11 optimistik, ke 16 komandan, dan kalau ke sini ini dilipat lagi
berarti ke marketer. Nah, berarti di nomor 9. Nah, jadi ibaratnya yang dikuasai oleh marketer ini bisa berkembang di kolom ini semua dan juga baris ini juga semua. Begitu. Baik, terima kasih Pak Fidelis. Bapak Ibu. Selanjutnya ada chat dari Bapak Rolinton mengucapkan terima Iya, kasih atas kegiatan pertemuan Zoom ini. Saya mohon pihak sekolah untuk menolong atau membantu anak didik memilih dan mengarahkan bakat yang mengarah kepada pilihan kelanjutan pendidikan mereka nanti di perguruan tinggi. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih untuk komentar dan juga pertanyaannya. Untuk selanjutnya, bagi Papa baik. Mama juga yang masih mau bertanya, dipersilahkan Iya. untuk membuka mikrofon atau juga boleh menulis di dalam kolom chat. Kita masih ada waktu ya Pak Fidelis, jika masih ada yang mau Ada Bu, baik. bertanya. Ya, jadi saya menjawab pertanyaannya itu Bu begini. Tes ini sesudah Bapak dan Ibu menerima, jadi ada follow up, mesti ada follow up. Dan ini sebenarnya yang lebih penting daripada psikotesnya. Nah, jadi nanti dalam pemilihan jurusan juga ini. Nah, apa yang dilakukan? Bapak dan Ibu lakukan. Bapak dan Ibu membaca psikotes bersama anak, Bapak dan Ibu. Lalu semua yang ditulis di psikotes yang sesuai dengan kekuatan anak, itu ditulis di kolom kekuatan. Semua. Kemudian semua juga yang sesuai dengan kelemahan ditulis di kolom kelemahan. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin ada juga yang sebenarnya kekuatan tetapi tidak ditulis dalam psikotes. Tetapi Bapak dan Ibu mengetahui ternyata ada kekuatan ini pada anak. Nah, ditulis juga di kolom kekuatan dan juga kelemahan. Sesudah itu mungkin Bapak dan Ibu memikirkan apa program pengembangan diri yang cocok untuk anak ini. Nah, jadi boleh juga ditulis program pengembangan diri dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu kalau sudah terjadi yang seperti ini, itu diserahkan ke apa ini ke diserahkan ke sekolah, ya kan? Nanti pihak sekolah akan melakukan follow up. Jadi misalnya dia ya anak ini misalnya ahli desain, nah, maka nanti mungkin waktu ada apa di desain, ini anak-anak ini dipanggil untuk bisa mereka apa di ikut kursus desain. Nah, ada kelemahan mengenai time management, ya kan? Nah, nanti diundang nanti supaya bagaimana caranya untuk dia dilatih mereka oleh coach yang bisa melatih anak-anak remaja ini time management. Nah, kekuatan dan kelemahan ini terus diperbaharui. Itu nanti yang akan kita gunakan kalau nanti misalnya anak itu memilih jurusan, itu yang dilakukan di Eropa. Misalnya dia pilih kedokteran, tinggal dia lihat kekuatannya mendukung enggak, ya kan? Oh, di kekuatannya suka marketing, suka ngomong, suka apa ya kan? Nah, lalu sedangkan kedokteran nanti kerjanya harus menunggu pasien, harus di dalam ruangan terus, ya kan? Nah, nanti dia bilang, oh iya ya, tidak cocok dengan kekuatan saya. Jadi ini kriteria untuk memilih jurusan ke depan, dan juga peminatan sekolah apa itu pelajaran, ini adalah kekuatannya ini. Kelemahannya tidak usah kita perhatikan. Itu yang dilakukan oleh para atlet internasional yang memenangkan olimpiade atau juara dunia. Apa yang mereka lakukan? Selalu mereka cari trainer yang handle. Dan trainer ini kelebihannya ialah mampu mengobservasi apa kekuatan dan apa kelemahan dari atlet. Kalau dia sudah tahu apa kekuatan atlet, dia ciptakan program 10.000 jam untuk latihan. Dan kalau sudah nanti 10.000 jam, apa yang terjadi? Itu si atlet itu mampu mencapai puncak prestasinya. Berarti Bapak dan Ibu, tugas utama kita sebagai orang tua dan juga guru, yaitu seperti pelatih. Kita menggali, menemukan bakat putra-putri kita, dan membuat tadi apa kekuatannya itu tadi, dan psikotes ini hanya membantu. Dan kalau kita sudah menemukannya,
kita ciptakan program pengembangan potensi dirinya itu, entah kursus, entah ikut apa namanya itu workshop atau apa, sekolah juga mengusahakan itu juga, ya kan, sehingga anak-anak kita itu terlatih dia dengan kekuatannya. Itu kira-kira yang menurut saya sekaligus melengkapi pertanyaan tadi. Berarti orang tua juga perlu kerjasama dengan pihak sekolah. Jadi jangan hanya pihak sekolah ini apa, tapi sama-sama kita apa, psikotes ini membantu. Begitu kira-kira, Ibu Dewi. Siap, terima kasih banyak Pak Fidelis untuk penjelasannya. Kembali Ya, Papa Mama, bagi Papa Mama yang masih ya, memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk menulis di kolom chat atau mungkin mau langsung membuka mikrofonnya juga dipersilahkan. Jika masih ada, mumpung Pak Fidelis masih bersama dengan kita, karena yang bisa menjelaskan dengan jelas dan komplit pastinya Pak Fidelis, Papa Mama. atau nanti mungkin kalau ada yang pertanyaan pribadi Ibu Dewi, Baik, mungkin Pak. bisa juga dihubungi langsung saya juga boleh, atau melalui Ibu nanti dikirim ke saya. Baik, Atau baik, kalau langsung ke saya pun, saya juga ada nomor HP saya di map yang baik. 15 belakangnya. Iya, Baik, jadi Papa Mama, terima kasih Pak Fidelis. Pak iya, Fidelis dengan murah hati ya masih membuka sesi tanya jawab. Jika seandainya pertanyaannya saat ini belum ada, tapi mungkin nanti ketika iya, membaca, lalu dengan berjalannya waktu pertanyaan tersebut baru muncul, Papa Mama juga iya. dapat menghubungi Pak Fidelis secara langsung pada nomor yang tertera di dalam laporan hasil psikotes. Atau kalau mau bertanyanya ke sekolah juga boleh, nanti akan kami teruskan kepada Pak Fidelis maupun kepada Bu Vera. Sekali Iya. lagi Papa Mama, saya masih membuka sesi pertanyaan. Jika masih ada, masih bisa untuk bertanya. Namun jika dirasa sudah cukup jelas atau belum ada pertanyaan, eh, tidak apa-apa ya Pak Fidelis, nanti kalau pertanyaannya Iya, kemudian menyusul iya, begitu ya Pak. menyusul Ibu ya. Iya. Baik, Baik, ya, kalau begitu Papa Mama sebelum kita menutup di dalam doa, mohon izin saya akan... Oh baik, masih ada pertanyaan. ya. Em, Bila butuh pengembangan diri dalam time management, apa ada tempat pelatihan tersebut? Apa boleh minta kontaknya? Pak Fidelis nih ada yang request membutuhkan layanan, Pak. Oke. Layanan Boleh nanti, untuk... boleh di Mm-mm. WA, boleh di WA langsung ke saya, nanti saya apa ya? Siap, Ya, boleh ya, membuka untuk jalur komunikasi secara pribadi, Mam Liliana. Yang hmm, membutuhkan pengembangan diri dalam time management. Nanti mungkin bisa ya, boleh. dirancang program atau pelatihannya bersama dengan Pak Fidelis juga. Iya, baik Papa Mama, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mohon izin kita akan mengakhiri kegiatan ini. Namun sebelumnya, kita akan mengambil dulu dokumentasi Papa Mama. Jika memungkinkan, mohon Papa Mama juga bisa membuka kamera. Namun jika belum memungkinkan, it's okay. Nggak apa-apa, tetap off cam. Di sini ada 3 layar Papa Mama, jadi saya akan mengambil gambarnya. Oke, ini masih menunggu juga parents yang masih membuka kamera. Wah, luar biasa ya. Sambil di tempat kerja, ada juga yang masih di jalan ya. Hati-hati di jalan, Mam. Ada juga yang beraktivitas di rumah, begitu ya. Luar biasa kepeduliannya untuk perkembangan putra-putri kita. Oke, saya akan mengambil dulu layar yang pertama. Baik, di sini juga ada pertanyaan, nanti akan saya bacakan setelah kita ambil dulu gambarnya. Baik, untuk gambar yang pertama, 1, 2, 3. Oke, layar yang kedua, 1, 2, 3. Baik, layar yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, Pak Fidelis ternyata sebelum ditutup masih ada ini
pertanyaan pamungkas ya. Pertanyaan penutup. Atau kalau masih ada yang mau menyusul bertanya juga boleh ya, masih ada waktu juga. Selamat siang, izin bertanya, jika empati mencapai 100%, apakah dampaknya bagi anak tersebut? Terima kasih. Silakan Pak Fidelis. Kalau empatinya full ya, 100% begitu. Pak Fidelis apakah terlempar? Saya tidak menemukan Pak Fidelis. Oke, mohon maaf Papa Mama sepertinya sedang terkendala Pak Fidelis di sana. Ini pertanyaannya mohon izin akan saya copy paste. Lalu kemudian nanti akan saya tanyakan via Japri. Mungkin begitu ya Bu Dian ya. Untuk nanti akan kita berikan jawabannya ya. Karena yang berwenang untuk memberikan jawaban terkait hal ini adalah Pak Fidelis begitu. Ya, Bu Heni. Rasanya Iya, Pak Fidelis kendala jaringan, Bu Hen. iya betul. Baik, kalau begitu, mohon maaf untuk satu pertanyaan terakhir yang belum terjawab ya, Papa atau Mama. Nanti jawabannya akan menyusul ya. Kami akan japri Pak Fidelis untuk mendapatkan jawaban dari beliau. Baik, kalau begitu, mohon izin Bu Dian, apakah bisa kita akhiri Bu Dian untuk sesi penjelasan psikotes hari ini? Bisa, Bu Heni? Bisa kita akhiri, Bu Heni? Iya, Rasanya sudah baik. cukup ya. Baik. Ya, siap. Kalau begitu, Bapak Ibu, kita akan akhiri, kita akan menutup di dalam doa, dalam kasih Kristus, dengan hormat. Mohon izin Pak Budiman, apakah berkenan Bapak untuk menutup di dalam doa? Baik, Bu Eni. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menutup pertemuan ini dalam doa secara Kristiani. Bapak Ibu sekalian yang beriman, yang lain silakan mengikuti dengan iman kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa. Oh, dalam surga kami bersyukur sebagai orang tua yang Kau anugerahkan putra-putri kepada kami. Kami boleh melihat gambaran tentang kepribadian, potensi anak-anak kami. Dan segala hal yang telah disampaikan kiranya menambahkan hikmat bagi kami dalam pendampingan anak-anak kami. Kiranya berkat Tuhan yang hadir dalam kesempatan ini semakin memperkaya kami dalam relasi kami dengan anak, dalam dukungan kami kepada anak. Pujilah namamu Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Pak Budiman.